Apapun yang terjadi, sejauh apapun jarak yang harus ditempuh, saya harus berangkat ke Istimewa Wakafinaw Nasional. Begitulah tekad Alim Ahmad Husna saat informasi tentang perhelatan Istimewa Wakafinaw tingkat nasional yang disampaikan oleh Sekretaris Wakafinaw Nasional sampai kepadanya. Perjalanan sejauh 1.200 km yang harus ditempuh tidak membuat tekad Alim beserta 3 wakifat menyurut. Dengan menggunakan pesawat terbang, dari Lombok, Alim berangkat menuju ke Jakarta. Setelah 2 jam perjalanan, Alim pun masih harus menempuh perjalanan dengan mobil menuju Kampung Gondrong di Kabupaten Tangerang, Banten, lokasi tempat istimewa digelar. चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई Selain Alim, hari itu, Jumat 2 Maret 2018, ratusan wakafinaw dari seluruh Indonesia tampak berdatangan ke Gondrong, salah satu cabang jemaat awalin yang paling berkembang di Indonesia. जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा. Menjelang hari H, suasana di Gondrong agak berbeda dari hari-hari biasanya. Kesibukan tampak di mana-mana. Pengurus Wakafinaw Nasional dan panitia tampak sibuk menyambut dan mempersiapkan kebutuhan ratusan peserta. Seperti di dapur, tampak ibu-ibu terlihat sibuk mengupas bahan-bahan untuk dimasak. Tim akomodasi yang jauh-jauh hari menata tempat agar para peserta bisa nyaman saat istimewa. Begitu juga dengan seksi pendaftaran dan seksi acara, mereka juga terlihat sibuk untuk mengarahkan calon peserta istimewa. Adapun langkah-langkah yang kami laksanakan untuk tercapainya Istimewa Wakafinaw ini dengan sebaik-baiknya, dengan sukses sebagaimana yang kami harapkan. Yang pertama, kami tentu mengadakan rapat koordinasi kepada semua jajaran internal di pengurus jemaat, khususnya wilayah Banten 1 dan 2. Kemudian kami juga melaksanakan koordinasi kepada pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah setempat dan kepolisian selaku pihak keamanan. Alhamdulillah, respon yang kami dapatkan atas apa yang kami sampaikan cukup baik, baik itu dari polisian maupun pemerintah setempat. Mereka menyambut baik dan mengirimkan perwakilan-perwakilan mereka. Adapun panitia yang terlibat dalam Istimewa Wakafinaw 2018 kali ini berjumlah berkisar 120 orang dari berbagai badan, baik dari Hudam, Lajnah Imailah maupun Ansarullah. Para peserta ataupun panitia sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kesibukan terlihat khususnya di bagian pendaftaran. Di sana, para peserta diminta untuk mengisi kembali formulir konfirmasi ulang wakafinaw mereka. Perkenalkan, nama saya Alim Ahmad Husna, asal cabang Mataram, daerah Nusa Tenggara Barat. Saya kelahiran tahun 2000 dengan nomor wakaf 6134B. Wakaf menurut saya adalah yang artinya berhenti. Jadi maksudnya berhenti di sini adalah berhenti dari segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Jadi hakikat dari wakaf adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesibukan mereda saat azan berkumandang, menandakan waktu sholat Jumat telah tiba. Allahu Akbar. ऐब चीनी न करो मुझसे हो ऐब चीनी Usai sholat Jumat, panitia kembali bekerja. Kali ini untuk mengatur agar seluruh peserta bisa mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan. Acara pembukaan pun dimulai, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan syair, dan sambutan-sambutan. Maulana Masum Ahmad hadir mewakili Amir Nasional untuk memberikan sambutan dan doa pembuka. Acara Istimewa Wakafino Nasional pun resmi dimulai. Hari ini adalah dimulainya Ijtima Wakafino dan saya di sini mewakili Bapak Amir Nasional menyampaikan sedikit pesan untuk para anggota Wakafino bahwa sesuai dengan program jemaat dan terlebih ditekankan oleh Hadrat Khalifah Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala Aziz bahwa Wakafno ini atau anggota peserta Wakafino ini memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu manakala mereka telah diwakafkan oleh orang tua mereka, maka mereka setelah berusia dewasa, yakni mencapai usia 15 tahun, maka mereka harus memperbaharui perjanjian wakaf mereka, dan itu tanpa paksaan. Dan setelah itu maka diharapkan bahwa mereka akan selalu meningkatkan ketakwaan mereka dengan mempelajari buku-buku Hadrat Masih Maud, Al-Quran, dan juga hadis-hadis serta sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hal lagi bahwa Hujur bersabda saat ini dunia sedang ada dalam kehancuran di segala arah. Maka untuk menyelamatkan dunia itu, anggota Wakafno diharapkan sangat berperan sehingga mereka akan memberikan sumbangsih yang besar untuk perdamaian dunia ini, terutama dari segi keagamaan. Para peserta kemudian dibagi menjadi beberapa hizab. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah diarahkan untuk mengikuti acara demi acara, sehingga istimewa dapat berjalan lebih tertib dan lancar. Selain itu, mereka pun dapat berkenalan dengan peserta lainnya dari berbagai daerah. Sebab, di dalam satu hijab terdiri dari para wakafin yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dengan demikian, kekompakan dan keakraban para wakafino pun dapat terbangun. Di lain tempat, panitia telah menyiapkan dokter khusus untuk memeriksa kesehatan anak-anak Wakafino. Hal ini telah rutin dilakukan oleh Sekretaris Wakafino PB untuk mengetahui perkembangan kesehatan anak-anak wakafin dan wakafat. Pada saat ini saya melakukan pemeriksaan anak-anak Wakafino dari anak-anak sampai yang remaja. Saat ini saya dalam pemeriksaan ini hanya dapat menemukan beberapa kasus. Di sini ada yang anemis, kemudian juga ada yang hipertensi. Apalagi ini saya dapatkan pada anak-anak jamiah nih, saya lihat ada bakat hipertensi, kemudian satu ada tadi ya kelenjar limfadenitis. Itu artinya ada benjolan di daerah leher itu. Itu yang perlu dievaluasi. Baru saat ini yang saya dapatkan itu. Malamnya, sebelum menyaksikan khutbah Khalifah yang disiarkan langsung dari London, terlebih dahulu diadakan sosialisasi majalah Wakafino edisi terbaru dan dilanjutkan dengan praktik menulis surat ke huzur.
Pada acara ini dibahas tahap demi tahap penulisan surat ke Hadrat Khalifah. Rangkaian kegiatan pada hari pertama Istima ditutup dan menyimak khutbah huzur. Tepat pada pukul 8 malam, alim dan para wakafino lainnya bersama-sama menyaksikan khutbah Jumat dari Hadrat Amirul Mukminin Ayyadallahu Ta'ala bin Nasyiril Aziz yang disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Futuh, London, United Kingdom. Tak hanya mendengarkan saja, mereka pun diminta untuk mencatat poin-poin penting dari khutbah tersebut. Dengan demikian, mereka bisa lebih menyerap nasihat-nasihat dan amanat-amanat dari Hadrat Khalifah tercinta. Tema khutbah huzur Jumat itu adalah cara meraih keunggulan dalam kebajikan, moral, dan tingkah laku. Kami dari panitia acara, salah satunya adalah mengagendakan untuk mendengarkan khutbah huzur secara live. Di samping itu, kami juga meminta secara khusus kepada para peserta baik wakafin maupun wakifat untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifah. Kami dari panitia secara spontan kemudian meminta dari satu wakifin dan satu wakifat untuk menyampaikan apa yang telah mereka dengar dari khutbah tersebut. Sabtu, 3 Maret 2018, hari kedua Istima Wakafino diawali dengan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Meski masih mengantuk, para Wakafino tetap melaksanakan kewajiban mereka tersebut. Selain sholat tahajud dan sholat subuh, mereka juga disuguhi oleh daras subuh oleh Maulana Buldan. Pagi semakin seru ketika beragam permainan dilaksanakan di halaman masjid, seperti lomba bakiak dan lomba tarik tambang. Alim beserta wakafino lainnya terlihat bersemangat mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Sementara itu, para penonton bersorak memberikan semangat di tepi lapangan sambil menikmati segelas teh cahaya yang hangat. Bercita-cita sebagai seorang mubalik, Alim tidak melewati kesempatan untuk mengikuti karir planning. Ia berkonsultasi, menanyakan kisi-kisi dan bagaimana cara untuk masuk jamiah dan menjadi seorang mubalik. Siang hari pun menjelang, saatnya para peserta beristirahat, melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Dilanjutkan dengan santap siang. Acara berikutnya adalah sharing pengalaman para wakafino dan wakifat yang telah berkhidmat secara penuh di jemaat. Acara terdiri dari pemutaran video dan testimoni dari para wakafino tersebut yang terdiri dari kru MTA, staf Sekum PB, dan staf Al-Wasir PB. Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut, peserta tampak antusias bertanya kepada kakak-kakak wakafino yang telah berkhidmat di jemaat. Menjelang sore hari, tim MTA hadir untuk melaksanakan presentasi dan sosialisasi program. Namun, terlebih dahulu, para peserta dites seberapa jauh mereka mengetahui program-program MTA Indonesia. Setelah selesai makan dan sholat, acara istima disambung dengan ujian silabus wakafino. Para wakafin dan wakifat mulai sibuk dengan soal masing-masing. Untuk menutup kegiatan pada hari kedua, para wakafino mengikuti acara sharing pengalaman menjadi mubalik. Profesi mubalik memanglah menjadi profesi prioritas atau yang diutamakan bagi para wakafin. Panitia telah mengundang para mubalik wakafino, yakni Maulana Muzaffar Ahmad, Maulana Farid Mahmud Ahmad, dan Maulana Usama Ibnu Hasan. Acara tersebut sangatlah menginspirasi dan menggugah.
Terlebih, Alim pun memiliki cita-cita untuk menjadi mubalik. Di acara itulah, tekad dan semangatnya untuk masuk jamiah setelah lulus SMA nanti semakin membara. Di tempat lain, Wakifat pun mempunyai acara tersendiri yang tidak kalah menarik. Tanpa terasa, hari kedua istimewa Wakafinau pun berakhir. Waktunya untuk beristirahat. Minggu 4 Maret 2018 adalah hari ketiga sekaligus hari terakhir istimewa Wakafinau Nasional. Seperti sebelumnya, hari dimulai dengan sholat tahajud dan subuh berjamaah. Untuk mengusir kantuk dan mengawali hari dengan semangat, para peserta melaksanakan senam pagi. Keceriaan segera menggantikan kantuk di wajah para peserta. Senam dan games pagi yang seru membuat mereka gembira dan semakin kompak dengan teman-teman hijab mereka. Pada hari terakhir itu, acara memang lebih banyak diisi berbagai permainan dan beragam perlombaan. Seperti perlombaan ranking 1 bagi atfal dan nasyirat. Bersamaan dengan itu, ratusan orang tua Wakafinau berdatangan dari berbagai daerah dan wilayah. Mereka datang untuk mengikuti acara perencanaan penghidmatan dalam jemaat bagi para Wakafinau. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian hadiah bagi para pemenang lomba. Istimewa Wakafnau Nasional tahun 2018 di sini kita laksanakan tujuannya untuk merefresh pemahaman Wakafnau para Wakafnau yang ada di Indonesia. Sehingga definisi pemahaman Wakafnau yang diarahkan, ditanamkan oleh Huzur Ayyadullah Ta'ala bin Nasil Aziz beserta pendiri Wakafnau, yaitu Huzur keempat, itu senantiasa bisa terupdate setiap tahunnya. Dengan berakhirnya acara bersama orang tua Wakafinau, maka berakhir pula serangkaian acara Istimewa Wakafinau Nasional 2018. Acara penutupan pun dihelat. Besarnya antusiasme para Wakafinau dan para orang tua untuk mengikuti istimewa kali ini membuat jumlah yang hadir membludak hingga angka 1.000 orang. Kendati demikian, Alhamdulillah, Istimewa Wakafinau Nasional 2018 berlangsung lancar, tertib, dan aman tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Maulana Dili Sadili, Mubalik Wilayah Banten II, bertindak sebagai Wakil Amir Nasional dalam penutupan acara istimewa. Beliau berharap istimewa kali ini dapat kembali memantik semangat para Wakafinau untuk menjadi pengkhidmat jemaat sejati yang merupakan tema utama pada istimewa tahun ini. Maulana Dili Sadili kemudian memimpin doa penutup. Istimewa Wakafinau Nasional 2018 pun resmi ditutup. Dalam kegiatan Istimewa Wakafinau 2018 ini, saya sebagai orang tua sangat terkesan baik karena kegiatan yang sekarang itu lebih teratur, ada banyak kegiatan yang menyangkut dengan program-program arahan buat anak Wakafinau, di mana banyak penerangan-penerangan tentang peraturan, tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua dan apa juga yang harus dilakukan oleh para anak Wakafinau itu sendiri. Hal ini sangat baik karena selama ini kita merasa bahwa informasi yang diterima di daerah, terutama di daerah itu informasinya terkadang belum lengkap. Dengan kita hadir di istimewa tahun ini, kita merasa bahwa informasi yang diterima itu langsung dari sumber, yaitu dari sekretariat Wakafinau, juga di sana ada dari pengurus besar Jemaat Ahmadiyah. Dengan begitu, kita merasa bahwa ada banyak harapan bahwa dengan gerakan Wakafinau, termasuk saya sendiri sebagai orang tua terhadap anak saya, bahwa semoga anak saya bisa diwakafkan untuk terus berada di khilafah Jemaat Ahmadiyah ini. Para peserta kemudian menjalankan ibadah sholat zuhur dan asar. Bagi Alim, rumah masihlah jauh di ujung sana. Mereka masih harus menempuh perjalanan ribuan kilometer dari lokasi istimewa. Rindu akan rumah tentu saja ada. Akan tetapi, ada kerinduan yang jauh lebih besar yang mengendap di dalam hati Alim. Itu adalah kerinduan untuk mengikuti istimewa Wakafinau lagi. Baginya, istimewa selalu menjadi momen yang spesial. Di istimewa, dia bisa bertemu dan berkenalan dengan ratusan Wakafinau lainnya dari seluruh Indonesia. Di istimewa, dia mendapatkan banyak pengetahuan, nasihat,
kisah-kisah penggugah iman, dan masih banyak lagi yang semuanya dapat semakin menguatkan jiwa wakafnya. Istimewa selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan olehnya. Dia berharap dia dapat menghadiri istimewa di tahun depan. Insya Allah. Untuk sekarang ini, sudah saatnya untuk Alim pulang ke rumah membawa banyak oleh-oleh berupa kenangan yang tak terlupakan dari Istimewa Wakafinaw Nasional 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.